Yesus baik. Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Salam kemenangan iman. GKI. Dikasihi Tuhan. GKI. Mengasihi Tuhan. GKI. Bergerak maju. Go, go, go. Sekali lagi. GKI. Lebih dari pemenang. Haleluya. Shalom. Shalom teman-teman. Sangat bersuka cita sekali ya adik-adik. Iya dong Kak. Oke, tanpa berlama-lama kita akan memulai ibadah kita. Mari adik-adik yang di rumah, jangan lupa siapkan hatinya, berpakaian rapi, dan juga jangan lupa Alkitabnya. Oke? Oke Kak. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Begitu juga Mimi, Milo, dan Molly. Sama-sama, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala yang baik kau jadikan bagi kami Bapak. Sehingga Tuhan hari ini Tuhan kami ingin memulai Tuhan ibadah Wonderful Kids kami. Kau berkati setiap kami Bapak yang akan memuji memuliakan Engkau Bapak. Kau berkati setiap pujian kami, penyembahan kami, bahkan firman yang luar biasa yang akan disampaikan Bapak Guru kepada kami. Terima kasih untuk segalanya, segala hormat, kemuliaan, syukur hanya bagimu. Sama-sama kita katakan, Amin. saatnya kita memuji Tuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus
Haleluya adik-adik Wonderful Kids yang ada di rumah. Ini saatnya kita menyembah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita menyembah Dia, kita siapkan hati kita. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan mesra setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan di dalam hidupku. Ku bersyukur kepada-Mu buat kasih setia-Mu. Haleluya. Kami puji, kami sembah Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang luar biasa. Oh, kami bersyukur padamu Tuhan selamanya. Haleluya. Haleluya Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Beri tepuk tangan yang meriah dulu buat. Baik, kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa dulu yuk. Mari katakan bersama, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini Hari ini
Kami beribadah Wonderful Kids. Kami beribadah Wonderful Kids. Kami juga mengucap syukur Kami juga mengucap syukur karena sebentar lagi karena sebentar lagi sekolah minggu kami sekolah minggu kami akan kebaktian offline. akan kebaktian Di offline dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau dengar firman. Saya mau dengar firman. Urapi guruku. Urapi guru, Urapi kami semuanya. urapi kami semuanya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya sudah berdoa. Saya sudah berdoa. Roh jahat, Roh jahat, iblis, iblis, pergi kau. pergi kau. Tinggalkan saya. Tinggalkan saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan. Wow, Pak Guru mau katakan, beberapa minggu yang lalu kita sudah bicara tentang janji Tuhan yang pasti. Janji Tuhan yang menyeluruh, janji Tuhan yang ilahi. Bahwasanya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan, janji yang terbukti. Katakan amin. Mari kita buka Alkitabnya Roma 8 ayat 28. Kita baca sama-sama Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Wonderful Kids, Allah turut bekerja. Saya tahu sekarang, kalau saya tahu, saya percaya. Wonderful Kid, karena engkau sudah mengalami. Itu menunjukkan karena engkau sudah mengalami, terbukti. Nah, apanya yang terbukti? Janji Tuhannya. Janji Tuhan terbukti atas kehidupan Wonderful Kid, kehidupan Pak Guru, kehidupan kita yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, dengarkan baik-baik. Hari ini Pak Guru memberikan contoh. Pak Guru kasih saja. Ada namanya Joshua. Siapa itu Joshua? Nah, dengarkan baik-baik. Coba perhatikan baik. Joshua adalah muridnya Musa. Itu nabi Tuhan yang besar. Nabi Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, Tuhan berhadapan muka dengan dia. Wow. Luar biasa men. Dahsyat kali. Tuhan Yesus kita memang dahsyat. Katakan amin. Nah, Pak Guru, apa sih dahsyatnya janji Tuhan yang terbukti tadi dengan ceritanya Joshua? Mari dengarkan baik-baik. Joshua adalah muridnya Musa yang membawa Israel, itu keturunan Yakub, itu sampai ke tanah Kanaan. Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Musa, Tuhan sendiri yang tahu di mana Musa dia panggil. Dikuburkan seperti itu. Joshua mengalami banyak sekali peperangan. Wah, banyak banget ya Pak Guru. Betul, dia menjadi bukti. Nah, coba dengarkan baik-baik. Siapa yang tahu matahari terbit pada waktu apa ini? Pada waktu pagi. Betul ya? Betul ya, Molly, Milo, Mimi ya. Kemudian dia terbenam pada waktu sore. Lalu kemudian gantian dengan bulan. Tapi tahukah engkau, pada suatu waktu
ketika itu Joshua sedang berperang dengan orang Amori. Ada 5 raja yang dia hadapi dalam kitab Joshua 10. Dan pada waktu itu Joshua kasih perintah, matahari. Wow, Pak Guru baca saja. Dalam kitab Joshua pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Alkitab berkata, biar lebih lengkap ya, Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan, Pak Guru baca nih. Lalu Joshua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Tahu apa yang terjadi? Matahari berhenti. Dengan kata lain, Wonderful Kid yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ini matahari berhenti. Pak Guru heran juga. Itu berarti hari tambah panjang karena bumi yang mengelilingi matahari. Nah, Wonderful Kid yang dikasih Tuhan, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Nah, lihat Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan. Dengarkan baik-baik. Matahari bisa berhenti, bulan bisa berhenti, kok bisa? Ya pada waktu itu kan Wonderful Kid, karena matahari dia bekerja pada pagi siang, bulan pada waktu malam, sehingga kita yang mengira bahwasanya matahari yang bergerak gantian. Padahal bumi yang berputar pada orbitnya. Wow. Setelah pengetahuan diketahui, kan makin lama pengetahuan makin baik. Tapi di situ menyatakan bahwasanya hal yang tak mungkin bisa terjadi. Tapi Pak Guru bukan mau supaya Wonderful Kid, matahari, hey you matahari berhenti, aku gak mau gelap, aku mau terang terus. Jangan. Tapi Pak Guru mau katakan, Pak Guru bisa dapat satu pengertian bahwasanya Tuhan mau supaya janjinya, supaya berkatnya Wonderful Kid itu sampai pada hari ini juga sebelum berganti hari. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Wow, itu dia Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak mau lambat-lambat memberkati anak-anaknya. Tapi dengarkan baik-baik. Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan. Joshua pada waktu itu dia menang. Ada banyak peperangan lagi. Masih ingat dengan tembok Jericho? Tembok Jericho itu hal yang tidak mungkin untuk ditaklukkan. Kenapa? Karena memang orang Israel tidak punya pengalaman untuk perang. Mereka punya pengalaman membangun piramida. Mereka enggak punya pengalaman perang. Tapi Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan, mereka mengelilingi satu hari satu kali. Itu tombok Jericho, silent operation. Operasi senyap, tidak ada suara apapun. Selama 6 hari. Hari ke-7 diputer itu 7 kali. Berarti ada berapa kali diputer? 17 kali. Tahukah engkau apa yang terjadi? Itu tembok roboh. Pada waktu yang ke-7, pada hari yang ke-7, mereka bersorak-sorai dan tembok itu roboh. Joshua memimpin penaklukan tembok Jericho. Kecuali itu namanya si Rahab itu. Yang menolong mata-mata dari Joshua. Untuk melihat bagaimana itu musuhnya. Wow, luar biasa. Coba perhatikan baik-baik lagi. Pak Guru kasih lagi buktinya. Pernah dengar pada waktu mereka masuk tanah Kanaan.
Sebelum mereka berangkat, apa yang terjadi? 10 orang mengatakan, Musa, itu ada orang enak raksasa, besar-besar, jumlah jarinya pun 6. Mereka bisa memakan kita, Musa. Kita ini kayak belalang. Apa Joshua sama temannya Kaleb tidak jumpa orang enak? Mereka jumpa. Tetapi perhatikan baik-baik Wonderful Kid. Apa Joshua katakan? Ada masalah, ada orang enak, ada yang tidak mungkin. Itu gak bisa dikalahkan. Gak mungkin masalah itu bisa diselesaikan. Tetapi Joshua, dia memandang janji Tuhan. Dia memandang janji Tuhan. Sekali lagi Pak Guru katakan, Joshua memandang janji Tuhan. Tidak, kita kalahkan itu orang enak raksasa. Kita telan mereka. Wow. Karena Tuhan sudah janji, itu tanah dikasih jadi milik kita. Amin. Katakan. Amin. Anakku yang terkasih dalam nama Yesus, apapun kelak nanti yang kau hadapi dalam hidupmu, jangan pernah gemetar, karena janji Tuhan itu lebih dahsyat, lebih luar biasa dibandingkan dengan masalah yang kau hadapi. Sabar, yakinlah, tahu apa yang terjadi. Yes, dari sekitar 2 sampai 3 juta orang yang berangkat dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, satu angkatan dengan yang namanya Joshua dan Kaleb. Mereka yang sampai, yang lainnya mati. Pernah Joshua melihat teman-temannya mati, 23.000 orang, 20 ribuan orang dipatuk ular. Joshua melihat teman-temannya yang memberontak sama Tuhan mati. Dia melihat semua itu, tapi dia memandang janji Tuhan. Sehingga akhirnya pada masa tua Joshua, sebelum dia menutup mata, dia katakan demikian. Joshua 23 ayat 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang panah. Sebab itu insaflah dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak terpenuhi. Katakan. Amin. Lebih keras lagi katakan. Amin. Pak Guru mau katakan, semua yang dialami Joshua, adakah baik-baik semuanya? Ada peperangan toh? Ya. Ada banyak kematian toh? Ya. Hampir-hampir dia dilempari batu sama orang-orang Israel. Ketika 10 pengintai mengatakan bahwasanya kita akan dimakan oleh orang-orang enak, hampir-hampir mereka dilempari batu. Dan itu semua saksi bagi kehidupan Joshua bahwasanya Tuhan menjadikan semuanya itu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi siapa? Yang mengasihi Yesus. Tentunya yang percaya kepada Yesus. Katakan. Amin. Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan. Dengarkan Pak Guru baik-baik anakku. 2 Petrus 3 ayat 9 katakan. Jangan sebentar, Pak Guru lupa, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan
supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dengarkan baik-baik. Janji Tuhan terbukti. Tuhan tidak pernah lalai. Sering sekali kita merasa, kok Tuhan lama jawab doaku. Kok Tuhan lama sih jawab kerinduan hatiku. Dengarkan baik. Tuhan gak lalai anakku. Menepati janjinya. Tapi Alkitab berkata bahwasanya ia sabar terhadap kamu. Bukan saya, bukan Pak Guru yang sabar menantikan jawaban doa, bukan. Maksud Pak Guru gimana sih? Kan kita sabar nih menunggu jawaban doa Pak Guru. Bukan kita yang sabar. Alkitab katakan, ia sabar terhadap kamu. Tuhan yang sabar terhadap kita. Kok begitu Pak Guru? Karena dia mau supaya aku dan engkau, supaya Pak Guru dan engkau Wonderful Kids berbalik dan bertobat. Sehingga engkau layak untuk menerima janji Tuhan tersebut. Katakan amin. Itu dia. Kadangkala kita tidak mengerti. Tapi ada yang mau diubahkan. Jadi hari ini Pak Guru percaya, mari engkau mengerti sekarang kan bahwasanya Tuhan mau kita berbalik dan bertobat. Ya tidak lalai, janji Tuhan sudah terbukti. Joshua sudah membuktikan dalam hidupnya. Ada satu cerita yang Pak Guru mau tutup supaya jangan terlalu lama. Yusuf, dia dapat impian visi, lalu masuk ke dalam sumur, lalu dijual sama Ismail, orang Ismail, lalu bekerja di tempat negara, daerah yang dia nggak tahu bahasanya, tempat Om Potifar. Lalu kemudian dia dikhianati, dia diapain lagi sama istri Om Potifar. Dia dituduh yang enggak. Akhirnya dijebloskan dalam penjara. Sampai di penjara dia ketemu, dia kira itu teman baik. Juru minuman sama juru makanan raja. Ternyata dia dilupakan. Sampai akhirnya raja bermimpi. Lalu dia dipanggil. Lalu diangkat jadi mangku bumi. Kenapa sih enggak mulai dari Tuhan kasih visi jadi pemimpin besar, langsung jadi pemimpin besar? Kan bisa toh, bukankah Tuhan kita besar? Bukankah Tuhan kita ajaib? Ya Pak Guru setuju, amin untuk itu. Tapi dengarkan baik-baik. Tuhan lebih tahu. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Kenapa sih harus melewati ini? Tuhan tahu. Yang pasti janji Tuhan terbukti. Sehingga ketika Yusuf diangkat, dia berani ngomong sama abang-abangnya. Engkau mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan sudah mereka-reka yang baik untuk keselamatan keluarga kita, untuk keselamatan kota kita, untuk keselamatan bangsa kita, untuk keselamatan orang banyak. Sekarang maukah engkau sabar menantikan janji Tuhan dengan berbalik dan bertobat? Maukah kita berubah sehingga janji Tuhan yang terbukti tadi, Joshua dan Yusuf sudah menjadi contoh yang baik. Sehingga Pengkhotbah 3:11 Raja Salomo juga membuktikan. Mari kita berdoa. Mari pegang dadanya. Taruh tangan kirinya di dadanya. Angkat tangan kanannya tinggi-tinggi, katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Saat ini Tuhan, Saat ini Tuhan, mataku terbuka. mataku terbuka. Aku
Aku mau mengerti rencana Tuhan. Aku mau mengerti rencana Tuhan. Aku mau fokus kepada janji Tuhan. Aku mau fokus kepada janji Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau mau pakai hidupku Tuhan. Aku mau pakai hidupku Tuhan. Menyelamatkan hidup banyak orang. Menyelamatkan hidup banyak Di orang. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau yang sabar menantikan. Engkau yang sabar menantikan. Aku berbalik dan bertobat. Aku berbalik dan bertobat. Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Aku mau berbalik. Aku mau berbalik. Aku mau bertobat. Aku mau bertobat. Aku mau percaya. Aku mau percaya. Janji Tuhan. Janji Tuhan. Ya dan amin. Ya dan amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku buka hatiku. Aku buka hatiku. Aku undang Yesus Undang Yesus. masuk, Masuk. tinggal, berkuasa Berkuasa. dalam hatiku. Dalam hatiku. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Saya sudah berdoa. Sudah doa. Haleluya. 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 Amin. Beri tepuk tangan buat Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Hai adik-adik Wonderful Kids, ini saatnya ayat hafalan ya. Ikuti kakak-kakaknya. 1, 2, 3. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Yeay! Wonderful kids, I am wonderful. You are wonderful. We are wonderful. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Yesus itu baik, Yesus itu baik, Yesus itu baik, Baik buat saya. Wah, gimana adik-adik Wonderful Kids? Gimana Mimi? Wah, seru banget Kak. Seru banget. Seru dong. Mantap, seru banget. Oke, biar lebih seru lagi, biar lebih mantap lagi, kakak mau ngasih stiker hadiah. Wih, keren. Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Stiker.
conquer love. Artinya kasih. Kasih itu mengalahkan segalanya kan Kak? Betul, mengalahkan Yeay, segalanya. segalanya. Mengalahkan hal yang jahat ya. bukan Iya hal dong yang Kak. baik. Oke. Oke Kak. Oke, tanpa berlama-lama, kini kita sudah selesai ibadah kita. Ya, Ya. sayang sekali. Oke, nggak apa-apa, masih ada minggu depan. Ini saatnya kita berdoa penutup ya. Oke Kak. Oke, mari kita berdoa adik-adik yang ada di rumah juga. Berdoa ya teman-teman. Jangan kemana-mana, masih kita Oke. berdoa penutup. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang luar biasa. Bahkan Tuhan pujian penyembahan kami biarlah menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya Bapak apa yang kami dengarkan Tuhan dari firman-Mu Tuhan dari Bapak guru kami. Itu kami pelajari Bapak dan kami mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih untuk segalanya, terima kasih Roh Kudus. Minggu depan lagi kami akan berlebih sukacita lagi kepadamu. Dan minggu depan lagi Tuhan kami Tuhan semakin beria-ria kepadamu. Dan hamba percaya Bapak, Kau memberkati adik-adik Wonderful Kids Bapak selama 1 minggu ini. Semuanya baik, semuanya Tuhan sehat, tidak ada kekurangan satu apapun Bapak. Bahkan Tuhan orang tua adik-adik Wonderful Kids Kau berkati dengan luar biasa. Pekerjaan orang tua adik-adik Wonderful Kids Kau berkati Bapak. Bahkan saudara-saudara mereka, kakak abang mereka semua. Terima kasih segalanya, terima kasih Roh Kudus. Sama-sama kita katakan, Amin. jangan lupa. Jangan lupa teman-teman. Ya, komen. Like. Dan subscribe. Sampai jumpa minggu depan. Dadah teman-teman. Sampai jumpa minggu depan ya. Ditunggu lagi